Mertua selalu kasar dan jadikan aku pembantu karena aku miskin. Sampai dia jatuh sakit dan aku rawat pun masih menghinaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, langit pagi tampak cerah, seakan turut memberi restu pada pesta pernikahan yang akan digelar di gedung besar di pusat kota. Dari luar, suasana tampak sempurna. Mobil-mobil mewah berjajar rapi, tamu-tamu dengan busana elegan datang silih berganti, dan aroma bunga melati bercampur dengan wangi masakan catering kelas atas menyelimuti udara. Di ruang rias pengantin, Rina duduk kaku di depan cermin besar. Jemarinya yang kurus meremas ujung gaun putih yang menjuntai hingga lantai. Gaun itu begitu indah, penuh renda dan kilauan payet, tetapi bagi Rina, pakaian itu terasa seperti beban berat di pundaknya. Jangan gerakan kepala, ya, Mbak. Bedaknya bisa luntur, ujar perias pengantin sambil merapikan sentuhan akhir di wajah Rina. Rina mengangguk pelan, meski pikirannya melayang jauh. Ia teringat rumah kecil orang tuanya di kampung, berdinding anyaman bambu, yang kontras dengan gedung megah tempat ia kini duduk. Ayahnya, Pak Rudi, hanyalah seorang buruh tani. Ibunya, Bu Lastri, sudah renta dan sering sakit-sakitan. Seumur hidup, Rina tahu bahwa keluarganya tak punya apa-apa, selain kehormatan dan doa. Namun hari ini, semua orang memandangnya dengan iri. Gadis miskin itu berhasil menikah dengan Bima, seorang pria berpendidikan tinggi, tampan, dan berasal dari keluarga berada. Tidak sedikit yang berbisik, beruntung sekali Rina. Nasibnya berubah karena Bima. Tapi hanya Rina yang tahu, di balik kata beruntung, itu ada hutang besar yang tak kasat mata. Sejak awal lamaran, keluarganya tak mampu menanggung biaya pernikahan. Bu Kartini, Ibu Bima, mengambil alih semuanya, dari menyewa gedung, memesan catering, mencetak undangan, hingga memilih gaun pengantin. Bahkan, cincin kawin pun dibeli dengan uang keluarga Bima. Sudahlah, Rina. Ibu Bima orang baik. Anggap saja ini rezeki kamu, kata ibunya saat itu, berusaha menenangkan. Namun bagi Rina, semua kebaikan itu terasa lebih seperti ikatan yang membelenggu. Dan benar saja, sejak pagi tadi, sebelum acara dimulai, Bu Kartini sudah beberapa kali menegur Rina. Rina, kamu harus tersenyum lebih lebar. Ingat, semua ini sudah saya siapkan dengan uang saya. Jangan sampai orang bilang kamu tidak bahagia, nanti memalukan keluarga kami, ucap Bu Kartini dengan nada setengah memerintah. Rina hanya bisa mengangguk, menahan gejolak di dadanya. Ia mencoba mengatur napas ketika pintu ruang rias terbuka dan Bima masuk. Dengan jas pengantin hitam yang rapi, Bima terlihat begitu gagah. Senyumnya hangat, dan matanya berusaha meyakinkan Rina. Kamu cantik sekali, bisiknya sambil menggenggam tangan Rina. Jangan tegang, ya. Hari ini hari kita. Aku ada di sampingmu. Ucapan itu sedikit menenangkan hati Rina. Ia tahu, Bima bukanlah orang jahat. Lelaki itu tulus mencintainya, dan Rina pun begitu. Tetapi cinta saja tak cukup untuk melawan kenyataan bahwa rumah tangga mereka berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Bu Kartini. Acara pun dimulai. Musik gamelan modern mengalun, tamu undangan berdiri, dan pasangan pengantin berjalan menuju pelaminan. Lampu sorot menyoroti setiap langkah mereka. Rina berusaha tersenyum, meski jantungnya berdegup kencang. Di pelaminan, Bu Kartini berdiri di samping mereka. Senyumnya lebar, penuh kebanggaan, tetapi di balik itu ada tatapan tajam setiap kali ia menoleh ke arah Rina. Tatapan yang seolah berkata, "Ingat, kau berada di sini karena aku." Ketika sesi foto keluarga berlangsung, Bu Kartini mendekat ke telinga Rina, berbisik lirih namun menusuk. "Hidupmu sekarang bukan lagi milikmu, Rina. Kau ada di sini karena keluarga kami. Jangan pernah lupa itu. Jangan sampai kau membuat kami malu." Rina tercekat.
Kata-kata itu membuat gaun indah yang ia kenakan seolah berubah menjadi belenggu. Malam harinya, pesta selesai. Tamu pulang, musik berhenti, gedung sepi. Rina dan Bima dibawa ke kamar pengantin yang sudah didekorasi penuh bunga. Bima mencoba mencairkan suasana dengan candaan, mencoba membuat Rina rileks. Namun Rina hanya bisa duduk menunduk. "Ada apa? Kamu kelihatan murung sekali," tanya Bima lembut. Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, tapi ia tak sanggup bercerita. Ia takut kata-katanya justru menyinggung keluarga Bima. Keesokan paginya, sebelum Rina sempat menata diri sebagai seorang istri baru, Bu Kartini sudah mengetuk pintu kamar. Tanpa basa-basi, ia masuk dan berkata dengan nada tegas, "Rina, mulai sekarang kamu harus ingat posisimu. Semua yang kamu nikmati hari ini, rumah, gaun, pesta, itu bukan karena keluargamu. Itu karena kami. Jadi jangan pernah merasa punya hak untuk banyak menuntut. Tahu diri, ya." Rina hanya bisa menunduk, menahan perih di dadanya. Air matanya jatuh, membasahi kain gaunnya yang masih terlipat di kursi. Dari hari pertama pernikahannya, ia sudah sadar bahwa rumah tangga ini bukan hanya tentang cinta, melainkan juga tentang hutang budi yang tak pernah lunas. Hari-hari pertama pernikahan yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan, justru berubah menjadi ujian yang berat bagi Rina. Ia resmi tinggal di rumah keluarga Bima, rumah besar 2 lantai bergaya kolonial dengan halaman luas dan perabotan mewah. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana, namun bagi Rina, dinding-dindingnya terasa seperti penjara. Sejak fajar, suara ketukan keras terdengar di pintu kamarnya. "Rina, cepat bangun. Jangan malas, ini rumah keluarga terhormat, bukan rumah kos murahan." Suara Bu Kartini menggema dengan nada tinggi. Rina terbangun tergesa. Rambutnya masih kusut, tubuhnya lelah, tetapi ia segera mengenakan kerudung dan keluar. Di dapur, sudah menunggu pemandangan yang membuatnya tertegun. Tumpukan piring kotor dari jamuan tamu semalam, pakaian cucian seisi rumah, dan daftar belanjaan panjang di meja. "Kamu pikir menikah dengan Bima itu hanya duduk manis jadi nyonya?" Bu Kartini menatapnya tajam. "Mulai sekarang kamu yang urus semua ini. Memasak, mencuci, membereskan rumah. Kalau ada yang salah sedikit saja, jangan salahkan kalau saya marah." Rina tercekat. Ia menoleh pada Bima yang masih bersiap berangkat kerja. Suaminya hanya bisa memberi tatapan iba, tetapi tak mengucapkan sepatah kata pun. Rina tahu, Bima mencintainya, tetapi di hadapan ibunya, Bima selalu memilih diam. Dengan tangan gemetar, Rina mulai mencuci piring. Air sabun membuat kulit tangannya yang lembut terasa perih. Belum selesai ia membersihkan, Bu Kartini datang lagi dengan suara menggelegar. "Itu masih kotor. Gosok yang benar. Jangan asal-asalan. Rina, apa kamu tidak pernah diajari orang tuamu cara membersihkan piring?" Kata-kata itu menusuk hati Rina. Ia teringat ibunya yang sudah tua, yang meski miskin selalu mengajarinya menjaga kebersihan dan sopan santun. Tetapi di sini, semua pengorbanan ibunya seakan tak berarti. Hari demi hari, peran Rina di rumah semakin jelas. Bukan sebagai menantu, melainkan sebagai pembantu. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga besar yang sering datang tanpa pemberitahuan. Ia mencuci pakaian yang menumpuk, mengepel lantai, hingga membersihkan kamar tamu. Jika ada yang kurang sedikit saja, Bu Kartini selalu menemukan celah untuk merendahkannya. "Sayur ini terlalu asin. Kamu mau bikin kami sakit darah tinggi?" "Hah?" bentak Bu Kartini suatu siang. "Atau ini, lihat lipatan baju ini. Jelek sekali. Kalau dilihat orang luar, bisa-bisa mereka kira kami tidak punya pembantu." Setiap kalimat itu membuat Rina makin merasa kecil. Ia bukan lagi seorang istri yang dihormati, melainkan seperti orang asing yang bekerja tanpa upah di rumah suaminya sendiri. Suatu malam, setelah seharian bekerja hingga punggungnya terasa patah, Rina duduk di teras belakang. Bulan tampak redup, angin malam membawa sedikit kesejukan.
Rina menahan tangis yang hampir pecah. Saat itu Bima mendekat, duduk di sampingnya. "Maafkan ibu, Rin," ucap Bima pelan. "Aku tahu kamu lelah. Tapi, aku tidak bisa melawan ibu. Aku hanya anaknya. Aku takut kalau aku melawan, kamu malah makin disalahkan." Rina menoleh, menatap wajah suaminya dengan mata yang basah. "Aku bukan takut lelah, Mas. Aku hanya takut kalau suatu hari aku lupa siapa diriku. Aku takut aku tidak lagi jadi istri, tapi hanya jadi pembantu di rumah ini." Bima terdiam. Ia menggenggam tangan Rina, tetapi genggaman itu terasa rapuh, seperti janji yang tak mampu ditepati. Keesokan harinya, ujian baru datang. Keluarga besar Bima berdatangan untuk acara arisan. Rumah dipenuhi tamu, tantenya yang suka pamer perhiasan, pamannya yang gemar berkomentar sinis, serta sepupu-sepupu yang menatap Rina dengan tatapan meremehkan. "Ini, ya, istri Bima? Cantik sih, tapi kelihatan kampungan," salah satu sepupu berbisik, cukup keras untuk didengar Rina. Dan ketika hidangan disajikan, Bu Kartini dengan sengaja mengumumkan, "Semua masakan ini Rina yang buat. Jadi kalau ada yang tidak enak, jangan salahkan siapa-siapa selain dia." Ucapan itu membuat wajah Rina memanas. Ia menunduk dalam-dalam, menahan malu dan rasa sakit hati. Meski para tamu tersenyum sambil memuji masakan, hatinya tetap hancur. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Rina berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri, mata sayu, wajah pucat, dan tubuh yang mulai kurus karena lelah. Ia berbisik lirih, "Aku menikah bukan untuk dimuliakan, tapi untuk diuji." Dan dalam hati kecilnya, Rina mulai menyadari bahwa hidupnya bersama keluarga Bima akan menjadi perjalanan panjang penuh luka, di mana setiap hari ia harus bertahan di antara cinta suami dan cengkeraman mertua. Hari Minggu itu rumah besar keluarga Bima kembali ramai. Kursi-kursi empuk sudah ditata rapi di ruang tengah, meja panjang penuh dengan hidangan, dan aroma masakan yang menggoda memenuhi udara. Acara arisan keluarga besar Bu Kartini selalu menjadi ajang unjuk gengsi. Semua harus terlihat mewah, teratur, dan sempurna. Sejak subuh, Rina sudah bekerja tanpa henti. Ia menanak nasi dalam jumlah besar, memasak berbagai lauk sesuai permintaan Bu Kartini, menggoreng puluhan potong ayam, bahkan membuat kue-kue kecil untuk teman minum teh. Keringat bercucuran di pelipisnya, sementara tangannya perih terkena minyak panas. Namun, tak ada satupun ucapan terima kasih yang ia terima. Siang itu, tamu-tamu berdatangan. Tante-tante dengan perhiasan berkilauan, sepupu-sepupu Bima yang bergaya trendy, juga kerabat jauh yang datang dengan senyum penuh basa-basi. Mereka tertawa, bergosip, dan sesekali melirik ke arah Rina yang sibuk bolak-balik dari dapur ke ruang tamu membawa hidangan. "Rina, cepat bawakan teh manis untuk tamu. Jangan bikin mereka menunggu." Suara Bu Kartini melengking dari ruang tengah. Rina tergesa, berusaha menyeimbangkan nampan berisi gelas-gelas teh. Ia menunduk sopan saat meletakkannya di meja. Namun begitu ia hendak kembali ke dapur, Bu Kartini dengan sengaja bersuara keras, cukup untuk didengar semua orang. "Beginilah kalau punya menantu dari keluarga miskin. Semua serba lamban. Untung masih saya terima di rumah ini. Kalau tidak, entah nasibnya akan jadi apa." Beberapa tamu menoleh dengan tatapan kaget, sebagian lain pura-pura tidak mendengar. Rina berhenti sejenak, wajahnya memanas. Dadanya sesak, tetapi ia menunduk dalam-dalam, mencoba menelan rasa malu yang membakar. Tak berhenti di situ, ketika makan siang dimulai, Bu Kartini kembali melancarkan sindiran. "Semuanya silakan menikmati makanan. Oh iya, makanan ini memang Rina yang masak. Ya, meskipun asalnya dari keluarga pas-pasan, paling tidak dia bisa sedikit membantu di dapur. Kalau tidak, kasihan saja, numpang makan terus di rumah orang." Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu Bima. Ada yang saling berbisik sambil melirik Rina, seolah-olah kata, "Numpang makan, itu memang pantas untuknya." Rina terdiam, tangannya yang gemetar meremas rok panjangnya.
Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak pernah meminta semua ini, bahwa ia pun punya harga diri. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh di hadapan orang banyak. Bima duduk di samping ibunya, wajahnya kaku. Ia mendengar semua sindiran itu, melihat bagaimana istrinya terluka. Namun ketika tatapan Rina mencari perlindungan padanya, Bima justru menunduk. Ia tidak berani berkata apa-apa, apalagi menentang ibunya di depan keluarga besar. Hati Rina semakin remuk. Ia merasa sendirian, meski duduk di ruangan penuh orang. Memang benar, kalau sudah menikah, menantu harus tahu diri, tambah Bu Kartini dengan nada menyindir. Jangan sampai hanya menikmati, tapi tidak mau berkorban. Betul, kan? Para tamu hanya tersenyum kaku, sebagian mengangguk, sebagian lagi memilih diam. Tak ada yang berani menentang Bu Kartini. Rina menelan ludah, menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh diam-diam, menyusuri pipi tanpa suara. Ia menutupi wajahnya dengan alasan membereskan piring, agar tak ada yang melihat betapa hancurnya hatinya. Malam itu, setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, Rina masuk ke kamar dengan langkah lemas. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Bima masuk beberapa saat kemudian, wajahnya penuh rasa bersalah. "Rin, maafkan aku," ucapnya lirih. Rina menatapnya dengan mata yang masih sembab. "Mas, kenapa kamu diam saja tadi? Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan di depan orang banyak?" Bima tak sanggup menatap istrinya. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Aku takut, Rin. Aku takut kalau aku melawan ibu, semuanya akan semakin buruk. Aku hanya ingin menjaga kedamaian." Rina tertawa getir. "Kedamaian untuk siapa, Mas? Untukmu? Untuk ibumu? Bagaimana denganku? Apa aku tidak layak dilindungi?" Pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan keheningan yang menyesakan. Bima tak mampu menjawab. Di dalam hati, Rina mulai sadar, pernikahannya bukan hanya tentang cinta dan kebersamaan. Ia sedang menjalani kehidupan yang membuat harga dirinya terus diinjak-injak, dan suaminya sendiri pun tidak sanggup menjadi pelindung. Luka di depan orang banyak itu adalah tanda bahwa perjalanannya akan semakin berat. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Tangannya yang kurus memeluk lutut, seakan ingin melindungi dirinya dari dunia luar. Di kamar yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, justru ia merasa semakin tertekan. Suaminya, Bima, duduk di kursi kerja di sudut ruangan, diam 1000 bahasa. Akhirnya, dengan suara bergetar, Rina membuka percakapan. "Mas, sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus tahan semua ucapan ibu? Rasanya aku sudah tidak punya harga diri lagi. Di depan orang banyak aku dipermalukan, tapi Mas hanya diam." Bima menoleh, wajahnya tampak lelah. Ia menghela napas panjang lalu mendekat, menggenggam tangan Rina. "Sabar ya, Rin. Ibu memang keras, tapi hatinya baik. Aku yakin lama-lama ibu akan menerimamu." Rina menatap mata suaminya dengan pandangan kosong. Kata-kata itu terasa asing di telinganya. Masih bisa dibilang baik, kalau setiap hari aku direndahkan? Kalau setiap saat aku dianggap numpang hidup? Aku ini istri Mas, bukan pembantu di rumah ibu. Bima terdiam. Ia tahu Rina benar. Tetapi hatinya tak cukup kuat untuk melawan ibunya sendiri. Dari kecil, ia tumbuh dengan didikan keras Bu Kartini. Sang ibu adalah segalanya, pemilik rumah, pemegang kuasa atas harta, bahkan penentu setiap keputusan keluarga. Bima terbiasa patuh, terbiasa menunduk. "Mas, aku ini juga manusia," lanjut Rina dengan suara lirih. "Aku juga punya perasaan. Aku menikah karena cinta, bukan karena ingin dituduh numpang makan. Tapi setiap hari aku diperlakukan seperti tidak ada artinya." Bima hanya bisa mengusap tangan istrinya, seakan usapan itu cukup untuk meredakan luka. "Aku mohon, Rin, sabar dulu. Jangan melawan ibu. Kalau kamu melawan,
Nanti keadaan bisa semakin parah. Aku janji, aku akan coba bicara baik-baik dengan ibu suatu hari nanti. Rina menoleh cepat, matanya berkilat penuh rasa kecewa. Suatu hari nanti? Sampai kapan aku harus menunggu? Mas, aku butuh kamu sekarang. Aku butuh kamu berdiri di sisiku, melindungiku. Bukan cuma bilang sabar, sabar, dan sabar. Air mata Rina jatuh. Ia melepaskan genggaman tangan Bima dan berbaring membelakangi suaminya. Bima menatap punggung istrinya yang berguncang karena tangisan. Ia ingin meraih, ingin menenangkan, tapi hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, pagi yang baru justru membawa luka baru. Saat sarapan bersama, Bu Kartini sengaja melontarkan sindiran tajam. Bima, kamu jangan terlalu dimanjakan istrimu itu. Kalau semua pekerjaan di rumah ini tidak dia lakukan dengan baik, jangan ragu tegur. Jangan sampai istrimu kelewat enak jadi orang. Rina yang sedang menuangkan teh hampir menjatuhkan gelas. Tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan mata Bima, berharap suaminya akan berkata sesuatu untuk menenangkan. Namun yang ia lihat hanya wajah kaku, bibir terkatup rapat. Bima menunduk, tidak berani membantah ibunya. Di dalam hati, Rina semakin hancur. Baginya, rasa sakit dari sindiran Bu Kartini masih bisa ia tahan. Tetapi yang tak sanggup ia terima adalah sikap suaminya sendiri. Lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, ternyata tak berdaya. Malam itu, ketika mereka kembali ke kamar, Rina tidak bisa menahan amarah yang telah menumpuk. Mas, aku sudah tidak tahan. Aku menikah denganmu karena aku percaya kita bisa saling menjaga. Tapi nyatanya aku sendirian. Mas lebih takut pada ibu daripada memikirkan perasaanku. Kalau begini terus, apa gunanya aku jadi istrimu? Bima tertegun, wajahnya memucat. Rin, jangan bicara begitu. Aku sayang kamu. Aku hanya bingung bagaimana harus menghadapi ibu. Dia sudah terlalu lama mengatur hidupku. Bahkan aku sendiri tidak pernah berani menolak. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Sayang, kalau Mas benar-benar sayang, buktikan. Jangan cuma bilang sabar. Jangan cuma diam saat aku diinjak-injak. Keheningan panjang menyelimuti kamar itu. Bima duduk tanpa kata, merasa bersalah, namun tetap tak berdaya. Sedangkan Rina menangis dalam pelukan sepi, mulai merasakan jurang besar di antara cintanya pada suami dan kenyataan pahit hidup bersama mertua. Di sanalah ia mulai menyadari, pernikahan ini bukan hanya soal cinta, melainkan juga tentang keberanian. Dan sayangnya, suaminya belum mampu memilikinya. Pagi itu, matahari menyusup lembut melalui celah jendela kamar sederhana di lantai 2 rumah keluarga Bima. Rina duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar menggenggam selembar kertas hasil tes kehamilan. 2 garis merah tegas terpampang jelas di sana. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena rasa terkejut, tapi juga karena bahagia. Ia menyentuh perutnya yang masih rata, seolah ingin menyapa kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalam rahimnya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, Kau berikan aku titipan berharga ini. Semoga anak ini membawa kebahagiaan dan bisa melembutkan hati ibu mertua." Pikirannya melayang pada harapan-harapan sederhana. Ia membayangkan Bu Kartini yang biasanya dingin, mungkin akan tersenyum saat tahu akan menimang cucu. Ia membayangkan Bima yang akan semakin menyayanginya. Kehamilan ini ia anggap sebagai jalan baru untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga besar yang sejak awal hanya menganggapnya penumpang. Dengan langkah hati-hati, Rina turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia sengaja membuat masakan kesukaan Bu Kartini, sayur asem segar dengan ikan goreng renyah. Semua dilakukan dengan penuh semangat, sambil menahan rasa mual yang mulai datang. Sesekali ia menepuk-nepuk perutnya, lalu tersenyum kecil. Ketika meja makan sudah tertata, Bima muncul dengan wajah lelah. "Pagi, Rin. Kamu kenapa pucat? Kurang tidur ya?" tanyanya khawatir.
Rina menggenggam tangannya erat, lalu menyerahkan kertas hasil tes kehamilan itu. "Bim, aku hamil," katanya dengan suara bergetar. Mata Bima membesar, lalu seulas senyum merekah di wajahnya. "Serius, Rin?" "Alhamdulillah." Ia langsung memeluk Rina dengan penuh sukacita. Untuk sesaat, Rina merasa dirinya tidak sendirian. Ada Bima yang tetap mendampinginya, setidaknya dalam momen itu. Namun kebahagiaan singkat itu segera terusik. Bu Kartini masuk ke ruang makan dengan wajah datar. "Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi?" tanyanya ketus. Bima, dengan antusias, mendekati ibunya. "Bu, Rina hamil. Ibu akan jadi nenek." Rina menunduk, menanti reaksi yang selama ini ia idamkan. Ia berharap Bu Kartini akan merangkulnya, atau paling tidak mengucap selamat. Tapi harapannya hancur dalam sekejap. "Kehamilan? Hah, jadi nanti tambah satu beban lagi di rumah ini," sindir Bu Kartini sambil duduk dengan angkuh. "Anakmu lahir jangan jadi tanggungan keluarga ini, ya. Kalau mau punya anak, pikir dulu bisa biayain atau tidak. Jangan asal melahirkan." Kata-kata itu menusuk hati Rina. Tenggorokannya tercekat, dadanya sesak. Air mata hampir tumpah, tapi ia cepat-cepat menunduk agar tidak terlihat. Bima mencoba menenangkan. "Bu, jangan bicara begitu. Ini kabar baik." Namun Bu Kartini justru melanjutkan. "Baik dari mana? Rina saja kerjaannya cuma di dapur. Tidak ada penghasilan. Kalau nanti anaknya sakit, siapa yang bayar dokter? Kamu? Gaji kamu saja masih minta tambahan dari ibu setiap bulan." Rina menggenggam erat ujung kain bajunya. Perutnya terasa kram, bukan karena kehamilan, melainkan karena tekanan batin yang menyesakan. Sejak hari itu, kehamilannya bukan disambut doa dan kasih sayang, melainkan dengan cibiran dan beban. Setiap kali ia merasa mual, Bu Kartini akan berkata, "Halah, jangan manja. Wanita lain juga hamil sambil kerja, bukan minta dimengerti terus." Rina mulai merasa sendiri dalam perjalanan ini. Meski Bima berusaha mendukung, sikapnya selalu kalah di hadapan ibunya. "Sabar ya, Rin." Begitu kalimat yang terus diulang, seakan kesabaran adalah satu-satunya obat untuk luka hatinya. Namun di balik semua kesedihan, Rina berjanji dalam hati. Ia akan melindungi janin ini, apapun yang terjadi. "Nak, jangan takut. Ibu akan selalu bersamamu. Kau adalah cahaya kecilku," bisiknya lirih setiap malam sebelum tidur. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru menjadi awal luka baru dalam hidup Rina. Sejak mengetahui dirinya hamil, Rina berharap hidupnya akan sedikit lebih ringan. Ia membayangkan Bima akan lebih perhatian, Bu Kartini akan bersikap lembut, dan rumah yang tadinya terasa menyesakan akan menjadi tempat yang hangat untuknya dan calon bayinya. Sayangnya, harapan itu segera hancur. Sejak subuh, rumah besar itu sudah hiruk-pikuk. Pekerjaan yang menumpuk membuat Rina hampir tak punya waktu untuk duduk sejenak. Piring kotor menumpuk di dapur, pakaian berserakan di ruang jemur, dan meja-meja yang harus diseka berdebu. Sementara itu, Bu Kartini sudah berkeliling dari ruang tamu ke dapur, memeriksa setiap detail pekerjaan. "Rina, lantai ini masih lengket. Lihat sendiri, kamu itu hamil, bukan sakit, jadi jangan pura-pura capek. Kalau lambat, bagaimana rumah ini bisa terlihat rapi?" bentak Bu Kartini ketika Rina baru saja menuntaskan mengepel lantai ruang tamu. Rina menunduk, menggenggam pinggangnya yang mulai pegal. Napasnya tersengal karena kelelahan, tapi ia tak berani menolak. Ia tahu, sekalipun Bima ada, suaminya selalu terdiam saat menghadapi ibunya. "Iya, Bu, sebentar lagi selesai," jawab Rina lirih, mencoba tersenyum agar tidak menambah amarah Bu Kartini. Namun Bu Kartini tidak berhenti di situ. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, ia mengambil sapu di sudut ruangan, lalu melemparkannya dengan keras ke arah Rina. Sapu itu mengenai bahu Rina, membuatnya tersentak dan hampir terjatuh. "Lihat, lambat lagi. Kalau terus begini,
Rumah ini tidak akan pernah bersih. Kamu mau membuat semua orang malu. Teriak Bu Kartini di depan seluruh pembantu dan beberapa anggota keluarga yang kebetulan lewat. Rina menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Ia memungut sapu itu dengan tangan gemetar, merasa tubuhnya yang lemah seolah direndahkan. Ia kembali membersihkan lantai dengan kepala tertunduk, hati penuh sakit. Bima yang baru pulang kerja melihat kejadian itu dari pintu ruang tengah. Ia melangkah cepat, wajahnya terlihat cemas. Bu, jangan begitu. Rina hamil. Ibu tidak perlu bersikap keras, katanya. Suaranya terdengar agak bergetar. Namun Bu Kartini hanya menoleh tajam. Diam. Jangan sok baik. Kalau bukan karena aku yang mengatur rumah ini, siapa lagi yang bisa memastikan semuanya berjalan rapi? Rina itu manja. Kalau terus dibela, rumah ini akan berantakan. Ingat itu. Bima menunduk, tidak berani membantah lebih jauh. Ia tahu, setiap kali ia mencoba melawan, Bu Kartini akan semakin marah, dan Rina justru akan menjadi sasaran amarah yang lebih besar. Rasa bersalah menyelimuti Bima, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Sejak kejadian itu, Rina merasa semakin terisolasi. Ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah sendirian, dari menyiapkan sarapan keluarga besar hingga mencuci pakaian, mengepel, menyapu, dan bahkan menyiapkan teh untuk tamu yang datang tiba-tiba. Tubuhnya yang mulai terasa lelah karena kehamilan seringkali gemetar. Tetapi setiap gerakannya selalu diawasi dan dikritik oleh Bu Kartini. Suatu sore, saat ia menyiapkan lauk untuk makan malam, perutnya terasa kram hebat. Ia terpaksa berhenti sebentar, menahan rasa sakit. Tapi Bu Kartini yang lewat melihatnya, segera memarahi dengan suara keras. Rina, kamu mau apa? Sekali saja berhenti, semua pekerjaan berantakan. Apa kamu mau menunjukkan pada semua orang kalau kamu tidak becus? Hamil bukan alasan untuk malas. Rina menggigit bibir, menahan rasa sakit dan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, meski tubuhnya meronta meminta istirahat, menolak perintah Bu Kartini sama saja dengan mengundang kemarahan yang lebih besar. Malam harinya, setelah rumah sepi dan semua orang tidur, Rina duduk di sudut kamar dengan tubuh lelah, tangan memeluk perutnya yang mulai sedikit menonjol. Air matanya jatuh perlahan. Nak, maafkan ibu kalau ibu tidak bisa melindungimu, bisiknya lirih. Semoga kamu kuat, karena ibu merasa sendiri di sini. Bima masuk ke kamar, duduk di sisi ranjang. Ia menggenggam tangan Rina dengan lembut. Rin, sabar ya. Ibu memang keras, tapi hatinya baik. Aku yakin lama-lama. Rina menarik tangannya dengan lembut tapi tegas. Mas, aku tidak mau lagi dengar kata sabar. Aku butuh Mas membelaku, bukan menenangkanku dengan kata-kata kosong. Aku butuh Mas berdiri di sisiku, bukan hanya berkata sabar. Bima menunduk, tatapannya kosong. Ia ingin menolong, ingin melawan, tapi hatinya tak berdaya menghadapi Bu Kartini. Ia hanya bisa duduk diam, merasakan luka istrinya sekaligus rasa tak berdaya sendiri. Hari-hari berikutnya, setiap tugas rumah semakin berat. Rina harus mengangkat air untuk mengepel, memindahkan perabotan, membersihkan debu, dan memasak dalam jumlah banyak. Seringkali perutnya kram, mual menyerang, dan tubuhnya lelah hingga gemetar. Namun setiap kali ia berhenti sebentar, Bu Kartini akan segera melancarkan teguran, kadang disertai hinaan di depan pembantu dan anggota keluarga lain. Rina mulai belajar menahan rasa sakit, menahan tangis, menelan rasa kecewa, dan bertahan di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, namun baginya berubah menjadi medan peperangan sehari-hari. Ia tahu, kehamilan yang seharusnya menjadi alasan untuk mendapat kasih sayang, justru menjadi alat bagi Bu Kartini untuk terus menekan dan mengontrolnya. Di setiap malam yang sunyi, Rina menatap langit-langit kamar. Ia memeluk perutnya, berbisik lirih kepada janin yang sedang tumbuh. Nak, ibu janji, ibu akan kuat. Ibu akan melindungimu, meski ibu sendiri sering merasa lemah. Kita akan melalui ini bersama. Meski hati dan tubuhnya lelah,
Rina menemukan secercah kekuatan dalam janin kecil itu. Ia sadar, penderitaan yang bertambah ini tidak akan menghancurkan dirinya sepenuhnya. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ke depan akan lebih berat, karena kehamilan ini justru memperlihatkan betapa rapuhnya dukungan yang ia miliki di rumah ini. Pagi itu, langit di atas rumah besar keluarga Bima tampak muram, seolah merasakan ketegangan yang akan melanda rumah itu. Rina sedang menyiapkan sarapan sederhana, menahan rasa mual, ketika Bima masuk dengan wajah yang tak biasanya pucat dan tegang. "Rin, kita harus bicara," katanya, suaranya berat. Rina berhenti mengaduk sayur, merasakan sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan, menatap suaminya dengan mata yang masih sembab dari kurang tidur dan kelelahan. Bima menelan ludah, menunduk sejenak. "Usaha ibu jatuh. Semua kontrak dan modal yang selama ini ibu kumpulkan ditipu rekan bisnis. Kita bangkrut, Rin." Rina nyaris kehilangan kata-kata. Ia merasa dunia runtuh di depannya. Rumah yang selama ini megah dan penuh kemewahan, sekarang menjadi simbol ketidakpastian yang menakutkan. Tubuhnya gemetar, dan perutnya yang mulai membesar terasa ikut kram. "Bangkrut? Maksudnya, apa semua ini?" Rina berusaha menahan panik. Bima menggeleng, wajahnya tertutup rasa bersalah. "Ya, semua aset, semua tabungan, bahkan sebagian besar barang berharga, tidak ada lagi. Ibu sangat terpukul. Dan, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana." Rina duduk di kursi, kepala menunduk. Ia merasa lega sekaligus cemas. Akhirnya, Bu Kartini tidak lagi mengkritiknya karena rumah terlihat kotor. Karena semua orang kini harus merasakan akibat dari kehancuran harta dan usaha mereka. Tapi penderitaan baru muncul, ketidakpastian hidup. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Rumah besar yang selama ini terasa seperti istana, kini terlihat kosong dan dingin. Banyak perabot mewah yang dijual untuk menutupi utang. Para pembantu mulai pergi karena tidak ada lagi gaji yang bisa dibayarkan. Suasana rumah yang dulu riuh dan penuh kendali Bu Kartini, kini menjadi sunyi dan suram. Rina harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Tidak ada lagi yang mengurus masakan mewah. Semua harus dilakukan dengan peralatan seadanya. Air harus diambil sendiri dari sumur. Listrik yang kadang pada membuat ia harus menyalakan lampu minyak, dan bahan makanan terbatas sehingga masakan harus dihemat. Namun meski hidup menjadi lebih sederhana, rasa sakit psikologis yang ia rasakan sebelumnya tidak hilang. Rina tetap mengurus rumah, tetap merawat janin yang tumbuh di dalam rahimnya, dan tetap menahan perasaan takut akan masa depan. Ia melihat Bima yang kini tampak semakin stres, sering termenung di ruang kerja kecil yang kini dipenuhi tumpukan tagihan dan dokumen hutang. Suatu sore, ketika Rina sedang menyiapkan makan malam dari sisa lauk sederhana, Bu Kartini duduk di sofa dengan wajah pucat dan matanya merah karena menahan tangis. Rina merasa canggung, tidak tahu harus mendekat atau menyingkir. "Ibu, mungkin selama ini aku terlalu keras padamu," kata Bu Kartini lirih. Suaranya terdengar berbeda dari biasanya, lembut, bahkan ragu. Aku juga manusia. Sekarang kita sama-sama susah. Aku ingin minta maaf kalau sering menyakitimu." Rina menahan air mata. Ia ingin memeluk ibu mertuanya, tapi juga takut jika semua itu hanya basa-basi. Hatinya campur aduk, rasa lega karena tidak lagi dihina setiap hari, tapi juga cemas karena sekarang semua beban hidup jatuh ke pundak mereka semua. Bima menghampiri, memegang tangan Rina. "Rin, aku tahu ini sulit, tapi kita masih punya satu sama lain. Aku janji, aku akan berusaha, aku akan menjaga kalian berdua, dan terutama, menjaga anak kita." Rina menatap suaminya. Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus rasa takut yang selama ini menempel. Ia menyadari, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada kemewahan, tidak ada kendali penuh Bu Kartini, dan tidak ada rasa aman seperti dulu. Beberapa minggu berikutnya, Rina mulai terbiasa dengan rutinitas baru.
memasak dari bahan seadanya, menyapu lantai sendiri, dan menyiapkan segala kebutuhan rumah dengan penuh keterbatasan. Tapi di balik rutinitas itu, hatinya tetap tegang. Ia terus memikirkan bagaimana masa depan anaknya nanti. Apakah mereka mampu membesarkan bayi itu dengan penuh cinta dan rasa aman, atau justru anak itu akan menanggung pahitnya kehidupan yang serba kekurangan. Musibah ini mengajarkan Rina satu hal. Meski kehidupannya telah dipenuhi penderitaan, ia harus belajar bertahan, harus belajar menjadi pelindung bagi janin dalam rahimnya, sekaligus menjadi penopang bagi suami yang kini terlihat rapuh dan tak berdaya. Dan malam-malam berikutnya, ketika rumah sunyi dan hanya terdengar desah angin dari jendela yang retak, Rina sering duduk sendiri, menepuk perutnya, berbisik lirih. "Nak, kita akan melalui ini. Ibu janji akan melindungimu, meski dunia di luar sana keras dan penuh ketidakpastian. Kita akan bertahan. Kita harus bertahan." Rasa takut bercampur harapan, duka bercampur kekuatan. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasakan bahwa penderitaan tidak selalu datang dari hinaan atau kekayaan yang hilang, tapi dari bagaimana hidup menguji kemampuan seseorang untuk bangkit dan menjaga yang paling berharga, keluarga. Sejak kebangkrutan keluarga Bima, hidup mereka berubah drastis. Rumah besar yang dulu penuh kemewahan kini terlihat sepi. Sebagian perabot dijual untuk membayar hutang, dan suasana yang dulu terasa menegangkan kini berubah menjadi suram penuh kecemasan. Namun, perubahan terbesar tidak hanya terjadi pada kondisi rumah, tetapi juga pada peran setiap anggota keluarga. Bima, yang selama ini terbiasa mengandalkan harta dan posisi keluarganya, kini kehilangan pekerjaan. Perusahaannya yang semula stabil ikut terdampak karena kebangkrutan ibunya. Ia pulang ke rumah setiap hari dengan wajah murung, mata sembab karena stres dan tekanan yang tidak bisa ia lepaskan. Bima mencoba tetap tegar, tapi ia tampak rapuh di hadapan istrinya. Bu Kartini, yang selalu menjadi sosok tegas dan pengendali, juga mulai goyah. Stres akibat kebangkrutan memicu tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Ia terlihat pucat, sering duduk lemas di sofa, dan hanya menatap kosong dinding ruang tamu. Suara-suara keras dan komentar pedasnya terhadap Rina kini jarang terdengar, karena tubuhnya tidak lagi memungkinkan. Di tengah kekacauan itu, Rina justru menemukan kekuatan baru. Ia merasa tanggung jawab besar ada di pundaknya. Bukan hanya untuk menjaga kehamilan, tapi juga untuk menjaga rumah, keluarga, dan membiayai kebutuhan sehari-hari. Ia sadar, jika ia tidak bangkit, keluarga ini bisa hancur lebih cepat. Awalnya, Rina memulai usaha kecil. Dengan modal seadanya, ia membuat jajanan tradisional dan makanan ringan untuk dijual ke tetangga dan warung sekitar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan adonan, memasak dengan hati-hati, dan menata setiap hidangan dengan rapi. Tubuhnya yang hamil tidak membuatnya menyerah, meski sering kram dan mual. Di awal usaha, Rina sering merasa putus asa. Penjualannya kecil, beberapa pelanggan menolak karena rasa makanannya belum dikenal. Namun ia tidak menyerah. Ia belajar dari kesalahan, memperbaiki rasa, mempercantik tampilan makanan, bahkan berani menawarkan produk ke pasar yang lebih ramai. Bima melihat semua ini dengan campuran kagum dan bersalah. "Rin, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku bangga padamu," katanya suatu sore ketika Rina kembali dari pasar dengan tangan penuh kantong makanan. Wajahnya lelah, tapi ada sedikit senyum. Rina menatap suaminya. "Bim, aku tidak ingin kau merasa bersalah. Aku hanya ingin kita bertahan. Anak kita butuh tempat yang aman, bukan orang tua yang lemah," jawabnya. Bu Kartini, meski sakit, mulai memperhatikan perubahan Rina. Di suatu sore, ia menatap menantunya yang tengah mengiris kue untuk dijual di pasar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena marah, tapi karena terkejut dan sedikit menyesal. Rina, gadis yang dulu dianggap lemah dan numpang makan, kini berdiri tegak, bekerja keras demi keluarganya sendiri. Seiring waktu, usaha Rina berkembang. Pelanggan mulai mengenal rasanya yang khas, bahkan beberapa warung meminta ia memasok makanan secara rutin. Dari keuntungan kecil itu,
Rina mampu membeli bahan makanan lebih banyak, membayar listrik, dan menutupi sebagian kebutuhan sehari-hari keluarga. Ia bahkan menyiapkan obat-obatan untuk Bu Kartini yang sering sakit. Setiap malam, Rina duduk di ruang tamu, perutnya membesar dan kram mulai terasa lebih sering. Ia menepuk lembut janin dalam rahimnya, berbisik, "Nak, lihat, ibu harus bekerja keras untuk kita. Tapi jangan khawatir, ibu akan selalu ada untukmu. Kita akan kuat bersama, meski dunia tidak selalu adil." Bima yang duduk di sampingnya hanya bisa menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena selama ini tidak mampu menjadi penopang keluarga, namun sekaligus bangga melihat kekuatan Rina. Ia mulai menyadari bahwa peran suami dan istri tidak selalu statis. Terkadang keadaan memaksa seseorang untuk berubah dan mengambil tanggung jawab yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Bu Kartini, meski lemah karena sakit, perlahan mulai menghargai Rina. Tidak ada lagi sindiran pedas, hanya tatapan kagum yang terselip dalam sorot matanya. Ia melihat menantunya bukan lagi gadis miskin yang harus diatur, melainkan wanita tangguh yang mampu menahan beban hidup yang begitu berat, dan tetap menumbuhkan harapan di tengah kesulitan. Pada titik itu, rumah besar yang dulunya terasa dingin dan menekan kini mulai berubah suasana. Meskipun sederhana, ada rasa hidup, ada harapan, dan ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Rina menjadi tulang punggung keluarga, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena keadaan memaksa. Ia belajar bahwa kekuatan seorang wanita bukan hanya di wajah cantik atau status sosial, tapi di kemampuan untuk bertahan, bekerja keras, dan menjaga orang yang dicintainya, bahkan ketika semua orang lain lemah atau menyerah. Di malam yang sunyi, ketika angin sepau-sepau masuk melalui jendela yang terbuka, Rina duduk menatap perutnya yang mulai menonjol. Ia tersenyum tipis, merasa lega karena mampu mempertahankan keluarga mereka. Ia tahu, masa depan masih penuh ketidakpastian, tapi setidaknya sekarang ia dan anaknya memiliki kekuatan untuk menghadapi hari esok. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sejak menikah, Rina merasa bahwa ia bukan lagi menantu yang numpang makan, melainkan wanita yang menentukan nasib keluarganya sendiri. Sejak usaha Rina mulai berkembang, tetangga dan orang-orang di sekitar mulai menyadari perubahan yang luar biasa pada dirinya. Gadis miskin yang dulunya dianggap lemah, manja, dan numpang makan di rumah orang kaya, kini menjadi sosok yang mandiri, tangguh, dan mampu menopang keluarga. Setiap pagi, Rina sudah berada di dapur, menyiapkan berbagai makanan ringan untuk dijual. Tak jarang ia harus bangun sebelum fajar, memasak, mengiris sayur, menanak nasi, dan menyiapkan adonan kue. Meski perutnya semakin membesar karena kehamilan, tubuhnya tetap bekerja tanpa mengeluh. Bau harum masakan dan kue-kue yang baru keluar dari oven mulai menarik perhatian tetangga. "Ibu Rina, masakannya enak sekali. Mana bisa bertahan sepanjang hari kerja sambil hamil?" kata seorang tetangga saat membeli jajanan pagi. Rina tersenyum lelah tapi hangat. "Terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat ya." Bagi tetangga, Rina bukan sekadar wanita yang rajin, tetapi sosok inspiratif yang mampu mengubah keadaan. Banyak yang kagum melihat bagaimana seorang menantu yang dulu selalu dicemooh oleh mertua, kini menjadi tumpuan keluarga. Bahkan Bima, yang selama ini pasrah dan tidak berdaya, mulai menatap istrinya dengan campuran kagum dan rasa bersalah. Di rumah, meski Bu Kartini masih sering duduk di sofa menatap kosong karena sakit dan stres, kebutuhan hariannya mulai terpenuhi berkat Rina. Obat-obatan, makanan bergizi, hingga kebutuhan sehari-hari kini semuanya berasal dari usaha Rina. Setiap kali Bu Kartini memanggil untuk sesuatu, Rina sigap menyiapkannya. Namun, meski jasanya begitu besar, Bu Kartini tetap sulit mengakui kebaikan menantunya. Ia masih menatap Rina dengan sorot mata dingin, sesekali menggerutu dengan suara lirih. "Ah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Itu cuma kewajibanmu sebagai istri. Jangan sampai lupa diri," gumamnya suatu sore. Padahal Rina tahu semua itu tidak lain adalah rasa gengsi yang masih menempel di hati mertua. Rina menelan perkataan itu dengan sabar. Ia sadar,
Pengakuan dari Bu Kartini bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Yang penting baginya adalah kenyataan. Keluarganya, termasuk Bu Kartini yang lemah karena sakit, masih bisa hidup karena kerja kerasnya. Bima, yang melihat perubahan ini, mulai ikut terlibat lebih banyak. Ia membantu menyiapkan bahan, mengantarkan pesanan ke pasar, dan mencoba mempelajari seluk-beluk usaha Rina. Namun tetap saja, peran utama tetap di tangan Rina. Ia yang mengatur produksi, menghitung modal, menentukan harga, bahkan berinteraksi dengan pelanggan dan tetangga. Perubahan ini membuat Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu ia hanya menanggung hinaan dan pekerjaan rumah yang melelahkan. Kini, ia merasakan rasa hormat, meski tidak selalu dari mertua, tapi dari tetangga dan orang-orang yang menyaksikan perjuangannya. Setiap senyuman kagum, setiap ucapan terima kasih dari pelanggan, memberi kekuatan baru untuk terus bertahan. Suatu sore, ketika Rina sedang mengemas jajanan untuk dikirim ke beberapa warung, Bu Kartini tiba-tiba menatapnya dari sofa. Rina sempat menahan napas, takut akan komentar pedas. Namun kali ini, yang terdengar hanya suara lirih, hampir terselip rasa tak percaya. "Kau hebat juga, Rina." Rina menoleh, terkejut, tetapi tetap tersenyum sopan. Ia tahu Bu Kartini sulit mengucapkan kata-kata pujian secara terbuka, dan ini sudah merupakan kemajuan yang cukup besar. Ia mengangguk singkat, lalu kembali mengatur pesanan. Di luar rumah, tetangga mulai menyebut Rina sebagai contoh ketekunan dan keberanian. Kalau wanita ini bisa, kita semua bisa belajar. Bayangkan, menantu yang dulu hina, kini jadi tumpuan keluarga, gumam seorang ibu sambil mengamati Rina yang sibuk menyiapkan jajanan. Di tengah semua itu, Rina merasakan percampuran emosi yang kompleks. Ada rasa bangga karena mampu mengubah hidup keluarga, ada rasa lega karena anaknya dalam rahim tetap terjaga dengan makanan bergizi dan perhatian, tapi ada juga rasa sedih karena Bu Kartini yang selama ini menindasnya masih sulit menerima. Namun Rina belajar satu hal. Pengakuan dari orang yang menindas tidak harus menjadi tujuan. Yang penting adalah fakta bahwa ia kini menjadi tumpuan keluarga, pelindung bagi anaknya, dan penopang suami yang lemah. Ia belajar bahwa kekuatan seorang wanita bukan hanya terlihat dari kata-kata orang lain, tapi dari kemampuan bertahan, bekerja keras, dan menjaga orang yang dicintainya, meski dunia di sekitarnya penuh tantangan. Malam itu, setelah semua pesanan selesai dan rumah mulai sepi, Rina duduk di kursi dekat jendela, menepuk perutnya yang kini terlihat lebih besar. Ia tersenyum tipis, berbisik lirih kepada janinnya. "Nak, lihat, ibu mampu. Ibu jadi tumpuan untuk keluargamu. Walau dulu semua orang meremehkan ibu. Suatu hari nanti, kau akan bangga punya ibu sepertiku. Kita akan terus bertahan, nak. Kita akan kuat bersama." Di luar, lampu-lampu tetangga mulai menyala, memberi kesan hangat pada malam yang sunyi. Dalam hati Rina, malam itu menjadi simbol bahwa dari hinaan dan penderitaan, kini ia telah menemukan kekuatan dan peran yang sejati. Hari itu, rumah yang biasanya terasa hangat karena aroma masakan Rina, tampak tegang dan sesak. Bu Kartini duduk di ruang tamu dengan wajah yang memerah, napasnya tersengal karena marah. Ia memandang Rina dengan sorot mata tajam, seolah menunggu kesempatan untuk melampiaskan amarah yang sudah lama terpendam. "Rina, kenapa gelas ini kotor? Aku bilang jangan biarkan bekas minuman menempel di meja," teriak Bu Kartini tiba-tiba. Tangannya mengambil gelas dari meja dan melemparkannya ke arah Rina. Rina yang sedang membersihkan meja tersentak, hampir tersandung karena kaget. Gelas itu pecah di lantai. Serpihannya terlempar ke samping, tetapi untung tidak mengenai tubuhnya. Nafasnya tersengal, tangan gemetar, dan hatinya kembali terluka. Ia menatap Bu Kartini dengan mata berkaca-kaca, mencoba menahan rasa sakit dan marah. Namun kali ini, suasana berbeda. Bima, yang selama ini selalu diam dan pasrah, berdiri dari kursinya dengan wajah merah, mata menatap ibunya penuh tegas. "Ibu, cukup. Sudah cukup. Berhentilah melempar Rina," seru Bima, suaranya tegas dan nyaris bergetar. Rina menoleh,
terkejut sekaligus lega. Selama bertahun-tahun, ia selalu menghadapi hinaan dan kekerasan Bu Kartini sendirian. Kini, Bima, suaminya, akhirnya menunjukkan keberanian yang selama ini ia tunggu. Bu Kartini terdiam, matanya membelalak. Ia tidak menyangka anaknya yang biasanya pasrah dan takut akan bersikap tegas padanya. "Bim, kau, bagaimana berani?" gumamnya, suaranya hampir serak. "Cukup, Bu. Rina bukan budak yang bisa ibu perlakukan seenaknya. Dia istri saya, ibu dari anak saya. Dan saya tidak akan membiarkan ibu menyakitinya lagi," tegas Bima. Rina menatap Bima dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya campur aduk, lega karena akhirnya ada pembela, kagum pada keberanian suaminya, sekaligus haru karena perjuangan panjangnya selama ini tidak sia-sia. Bu Kartini tersentak, rasa marah bercampur malu menyelimuti dirinya. Ia tahu, tindakan melempar gelas itu adalah penghinaan terakhirnya kepada Rina. Namun kini, dengan Bima berdiri di depan, tidak ada lagi ruang bagi Bu Kartini untuk mengekspresikan amarahnya tanpa konsekuensi. Ia hanya bisa menatap Rina, wanita yang dulu dianggap lemah, kini tetap tegar dan tak takut meski tangannya masih sedikit gemetar karena kejadian tadi. "Rina, kau tetap bertahan. Meski aku..." Bu Kartini terhenti, suaranya tersendat. Rina tetap diam, menunggu dengan tenang, tidak membalas dengan kata-kata tajam. Ia tahu, kali ini, bukan ia yang harus membela diri. Bima melangkah lebih dekat, memegang tangan Rina dengan lembut. "Rin, tidak apa-apa. Aku di sini," katanya lirih, menenangkan hati istrinya. Rina menoleh, tersenyum tipis meski matanya basah. Ia merasa beban yang selama ini menumpuk perlahan terangkat. Ia sadar bahwa selama bertahun-tahun, ia sudah berjuang sendiri, menanggung hinaan, menjaga keluarga, dan mempertahankan kehormatannya. Namun kini, Bima, yang selama ini tak berdaya, akhirnya berdiri di sisinya, siap melindungi dan memperjuangkan haknya. Sejak hari itu, suasana rumah mulai berubah. Bu Kartini masih keras kepala, tapi ia mulai menahan diri. Ia menyadari, anaknya sudah tidak akan diam melihat Rina disakiti lagi. Rina, di sisi lain, mulai merasakan rasa hormat yang sebenarnya dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi hinaan langsung, hanya tatapan yang kadang masih menyimpan gengsi, tapi tak lagi menakutkan. Malamnya, Rina duduk di ruang keluarga, menepuk lembut perutnya yang semakin membesar. Ia tersenyum, berbicara pada janinnya. "Nak, lihat, ibu sudah bisa melindungi kita. Kita tidak akan takut lagi. Ayahmu sudah mulai berdiri untuk kita. Dan ibu sudah belajar bahwa kekuatan bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menghadapi orang yang menyakiti kita." Bima duduk di sampingnya, memeluk bahunya dengan lembut. "Rin, aku minta maaf selama ini terlalu pasrah. Tapi sekarang, aku janji, aku akan selalu ada untukmu, untuk anak kita, dan untuk keluarga kita." Rina menutup mata, merasa hangat, meski tubuhnya lelah. Ia sadar, perjuangannya selama ini belum sepenuhnya selesai, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian menghadapi hinaan dan tekanan. Kali ini, ia memiliki suami yang berani berdiri di sisinya, menghadapi segala kesulitan bersama. Dan bagi Bu Kartini, kejadian gelas yang dilempar itu menjadi pengingat pahit bahwa ketegasan dan kerja keras Rina bukan sesuatu yang bisa diremehkan lagi. Penghinaan terakhirnya justru menguatkan posisi Rina, menegaskan bahwa wanita yang dulu dianggap lemah, kini telah menjadi tumpuan yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Bu Kartini semakin memburuk. Stres dan sakit yang selama ini ia rasakan tak kunjung reda, tubuhnya melemah, dan aktivitas sehari-hari yang dulu terlihat sederhana kini menjadi perjuangan besar. Bahkan berjalan dari ruang tamu ke dapur pun membuat napasnya tersengal. Ia mulai sadar bahwa hidup ini rapuh, dan orang-orang di sekitarnya bukan sekadar ada untuk menemaninya, tetapi benar-benar peduli terhadapnya. Rina, yang selama ini terus bekerja keras, tetap tak kenal lelah merawat Bu Kartini. Ia menyiapkan obat-obatan, makanan bergizi,
dan selalu memastikan ibu mertuanya merasa nyaman. Setiap kali Bu Kartini merengek atau mengeluh karena sakit, Rina dengan sabar menepuk punggungnya, membantu menyuapi makanan, atau sekadar menenangkan dengan senyum lembutnya. Semua dilakukan tanpa pamrih. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik pepohonan, Bu Kartini duduk lemah di kursi, tangan gemetar memegang segelas air. Matanya basah, dan suara lirihnya terdengar hampir tersendat. Ia menatap Rina yang sedang menyiapkan obat, dan untuk pertama kalinya, tidak ada sindiran atau komentar pedas yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan penuh rasa bersalah dan penyesalan. "Rina, Rin, aku salah," kata Bu Kartini akhirnya, suaranya parau. Rina menoleh, terkejut melihat perubahan sikap ibu mertuanya. Rina duduk di sisi Bu Kartini, menahan napas, hati campur aduk. Ia sudah terbiasa menghadapi kemarahan dan hinaan, tapi kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda, kerentanan dan ketulusan di mata Bu Kartini. "Bu, tidak apa-apa. Tidak perlu berkata begitu," jawab Rina lembut, menepuk tangan ibu mertuanya. Namun Bu Kartini tidak berhenti. Ia menunduk, air mata mengalir di pipinya. Suaranya bergetar karena emosi yang sudah lama terpendam. "Aku terlalu keras padamu, terlalu banyak menyakitimu. Selama ini aku selalu melihatmu sebagai beban. Padahal, kau penyelamat keluarga ini, Rina. Kau yang menjaga semuanya ketika aku sendiri tak berdaya. Ketika Bima belum mampu melakukan apa-apa. Kau bukan beban, kau penyelamat." Rina menahan haru. Ia menggenggam tangan Bu Kartini dengan lembut, matanya juga basah. "Bu, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Aku ingin anak kita, keluarga ini, tetap aman. Itu saja. Tidak ada yang harus disalahkan." Bima yang duduk di dekat mereka hanya bisa menunduk, menyesal atas semua ketidakberdayanya selama ini. Kini ia melihat istrinya bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai pilar keluarga yang tak tergoyahkan. Ia merasakan rasa hormat dan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Rin, aku sungguh menyesal," ucap Bu Kartini lagi, suaranya semakin lirih. "Aku terlalu banyak menuntut, terlalu banyak merendahkanmu. Tapi sekarang aku sadar, tanpa dirimu, aku tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan. Kau yang memberi harapan ketika aku hampir menyerah." Rina tersenyum tipis, menepuk punggung Bu Kartini. "Bu, sudah tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bisa bersama-sama memperbaiki semuanya. Kita keluarga, Bu. Dan keluarga itu saling menjaga, saling mendukung." Malam itu, suasana rumah terasa hangat meski lampu remang. Bu Kartini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan ketenangan batin. Ia menatap Rina dengan mata penuh rasa hormat, tidak ada lagi sindiran atau hinaan, hanya pengakuan tulus yang keluar dari hati seorang ibu yang mulai sadar akan kesalahannya. Rina sendiri merasa lega. Semua kerja keras dan pengorbanannya selama ini, mulai dari hamil dalam tekanan, mengurus rumah, menjaga keluarga, hingga membangun usaha demi kehidupan yang lebih baik, akhirnya diakui. Namun ia juga sadar, pengakuan ini datang terlambat. Terlambat untuk beberapa luka hati yang dulu ia tanggung sendirian, tapi tepat waktu untuk membangun hubungan yang lebih baik ke depan. Bima menatap mereka berdua, merasakan perubahan yang nyata. Ia memegang tangan Rina dengan erat, berkata lirih, "Rin, terima kasih. Kau tidak hanya menyelamatkan keluarga ini, tapi juga aku. Aku berjanji, tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi." Dan malam itu, di tengah rumah yang sederhana tapi kini penuh kehangatan dan pengakuan, Rina menatap perutnya yang mulai membesar. Ia tersenyum lembut, berbisik pada janinnya, "Nak, lihat, ibu tidak sendirian lagi. Orang-orang di sekitar kita, bahkan yang dulu menyakitimu, sekarang sadar. Kita akan melewati ini semua bersama. Nak, kita akan kuat, dan suatu hari nanti, kau akan tahu bahwa ibu dan ayahmu berjuang demi keluarganya dengan tulus." Disinilah titik balik keluarga Bima terjadi. Dari kesalahpahaman, hinaan, dan penderitaan, kini tercipta pengakuan,
penghargaan, dan cinta tulus yang mulai menyelimuti rumah mereka. Rina, wanita yang dulu dianggap lemah dan hanya numpang makan, kini menjadi sosok yang dihormati, dicintai, dan diakui jasanya sebagai penyelamat keluarga. Pagi itu, matahari menyinari rumah yang dulu terasa dingin dan penuh ketegangan. Kini, rumah besar keluarga Bima mulai hidup kembali, bukan karena kemewahan, tapi karena ketulusan, kerja keras, dan penghargaan terhadap satu sama lain. Rina duduk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk keluarga. Perutnya yang dulu membesar kini sudah melahirkan bayi laki-laki yang sehat, yang tertidur nyenyak di ruang sebelah. Bima, yang kini kembali bekerja setelah usaha kecil Rina mulai stabil, menatap istrinya dengan penuh kagum. "Rin, kau sungguh luar biasa. Aku tidak pernah tahu sekuat ini hatimu," ucap Bima lirih, sambil menepuk bahu Rina lembut. Rina tersenyum tipis, matanya berbinar. "Bim, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Demi anak kita, demi keluarga ini." Suaranya tenang, tapi ada kekuatan yang terasa di setiap kata. Ia bukan lagi gadis yang menanggung hinaan, tapi wanita yang mampu menegakkan harga dirinya sambil tetap penuh kasih. Bu Kartini duduk di sofa, kini lebih lemah karena usia dan penyakitnya. Namun tatapannya lembut, penuh penghargaan. Ia menatap Rina, menahan air mata. "Rina, aku ingin berterima kasih. Kau bukan hanya menantu, kau penyelamat keluarga ini. Aku terlalu lama menyakitimu, tapi sekarang aku sadar. Semua yang kau lakukan untuk kami datang dari ketulusan hatimu." Rina menunduk, menepuk tangan ibu mertuanya. "Bu, aku memaafkan. Tapi aku tidak melupakan. Semua yang terjadi mengajarkanku banyak hal, tentang kekuatan, tentang kesabaran, dan tentang arti keluarga. Aku hanya ingin kita bisa hidup damai sekarang." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah total. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi perlakuan kasar, hanya rasa hormat yang tulus. Bu Kartini bahkan mulai menerima bantuan dari Rina dengan lapang dada, menyadari bahwa bukan gengsi yang penting, tapi kebersamaan dan cinta keluarga. Bima yang dulunya pasrah kini berubah menjadi suami yang tegas sekaligus penyayang. Ia bekerja keras untuk menutupi kebutuhan keluarga, tetapi selalu memberi ruang bagi Rina untuk menjalankan usaha dan menjaga anak mereka. Ia belajar bahwa kekuatan seorang pria bukan hanya soal materi, tapi juga kemampuan untuk berdiri bersama pasangan dalam menghadapi kesulitan. Rina sendiri merasakan harga dirinya kembali pulih. Ia bukan lagi menantu yang numpang makan atau wanita yang direndahkan, tapi pilar keluarga. Tetangga dan kerabat yang dulu meremehkan kini melihatnya dengan kagum. Setiap kata terima kasih dan senyuman hangat dari orang-orang di sekitar menjadi bukti bahwa ketekunan dan kesabaran selalu membuahkan hasil. Namun Rina juga belajar satu hal penting. Memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Luka dan rasa sakit yang pernah ia alami tetap ada, sebagai pengingat bahwa hidup penuh ujian, dan setiap penghinaan atau kesulitan yang dihadapi bisa menjadi kekuatan jika dihadapi dengan ketulusan dan keberanian. Suatu sore, ketika Rina duduk di beranda sambil menggendong bayi mereka, Bima duduk di sampingnya. Mereka menatap langit yang perlahan memerah oleh senja. "Nak, lihat, dunia kadang tidak adil, tapi ibu dan ayah selalu berjuang demi kau," bisik Rina lembut pada bayinya. Ia menepuk punggung kecil itu, tersenyum penuh haru. "Ibu ingin kau tahu, menjadi kuat bukan soal harta atau kemewahan, tapi tentang bagaimana kita menghadapi ujian hidup dengan hati tulus dan teguh." Bima menatap Rina, matanya berkaca-kaca. "Rin, aku bersyukur. Kita melalui semua ini bersama. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung semua ini sendiri lagi." Di rumah yang kini sederhana tapi hangat, terdengar tawa bayi yang sehat, aroma masakan yang harum, dan suara percakapan keluarga yang damai. Rina menatap sekeliling, merasakan kedamaian yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Ia tahu, perjalanan hidupnya panjang dan penuh penderitaan, tapi semua itu membuatnya lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tegar. Harga dirinya kembali, bukan karena orang lain mengakui,
Tetapi karena ia telah menemukan kekuatan untuk tetap bertahan, memaafkan tanpa melupakan, dan menjaga keluarganya dengan ketulusan. Rina telah belajar bahwa kehidupan bukan soal siapa yang menyakiti atau merendahkan, tapi tentang siapa yang mampu berdiri tegak, menjaga yang dicintai, dan mengubah kesulitan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan malam itu, ketika lampu-lampu rumah mulai menyala, Rina menatap suaminya, anaknya, dan ibu mertuanya dengan hati penuh syukur. Ia tersenyum, menyadari satu kebenaran abadi. Harga diri sejati tidak diukur dari kemewahan atau pengakuan orang lain, tapi dari keteguhan hati untuk tetap tegak, penuh kasih, dan tulus dalam menghadapi hidup.